Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Berlibur Bersama Orang Yang Meninggal. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada akhir tahun 2016 menjelang tahun baru 2017, aku mengadakan open trip ke sebuah pulau indah di Indonesia. Sebagai pemilik usaha travel, aku sering mengadakan perjalanan seperti ini, terutama saat liburan akhir pekan atau menjelang Natal dan Tahun Baru. Jumlah peserta trip kali ini sekitar 35 orang. Karena jumlahnya cukup banyak, aku membagi mereka menjadi dua kelompok. Aku memimpin satu kelompok dan kelompok lainnya dipimpin oleh temanku, Raka, yang sudah lama bekerja denganku sebagai tour leader. Meeting point kami berada di sebuah pelabuhan jam 1 pagi. Semua peserta sudah berkumpul sesuai jadwal. Aku memastikan kehadiran mereka dengan mengecek daftar yang sudah disiapkan. Raka juga memastikan bahwa semua peserta di kelompoknya sudah hadir. Setelah semuanya dipastikan lengkap, kami berangkat menyeberang menuju pulau tujuan. Perjalanan kami memakan waktu beberapa jam, dan kami tiba di pulau tersebut sekitar jam 4 pagi. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, kami melanjutkan perjalanan darat menggunakan mobil. Perjalanan darat ini memakan waktu sekitar 4 jam. Dalam perjalanan ini, kami melewati berbagai pemandangan yang menakjubkan, hingga akhirnya tiba di sebuah dermaga kecil, tempat kami berhenti sejenak untuk sarapan. Saat kami sarapan, aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Satu peserta di kelompok Raka tampak berbeda dari yang lain. Dia lebih suka menyendiri, tidak berinteraksi dengan peserta lain. Dan ketika ditawari makanan, dia selalu menolak dan hanya diam saja. Aku merasa ada yang tidak beres. Lalu aku bertanya pada Raka, "Itu peserta lo, kenapa dia gak pernah mau makan atau bicara?" Raka hanya menjawab santai, "Oh, mungkin dia lagi ada masalah, Fit, biarin aja." Namun, berjalannya waktu, perasaan aneh itu semakin kuat. Peserta tersebut tidak hanya pendiam, tapi juga membuat suasana menjadi agak canggung dan mencekam. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi padanya. Tapi yang jelas ada sesuatu yang tidak wajar. Rumor beredar bahwa di sekitar area villa yang kami lewati ada penunggu, seorang wanita yang dikenal suka mengganggu para lelaki yang berada di sekitar tempat itu. Mungkinkah peserta yang aneh ini berhubungan dengan cerita mistis tersebut? Aku tidak tahu pasti, tapi firasatku mengatakan bahwa perjalanan kali ini ada menjadi pengalaman yang tidak biasa. Setelah kami tiba di dermaga kecil dan briefing, anak kecil dari salah satu peserta trip yang tampak ketakutan terus bersembunyi di belakang ayahnya. Meski kami mencoba menanyakan apa yang membuatnya takut, dia hanya menggelengkan kepala, seolah tak mau membicarakannya. Namun, kami tidak berpikir terlalu jauh dan melanjutkan perjalanan. Setelah briefing, kami segera berangkat menuju pulau berikutnya dengan menggunakan perahu kecil. Saat menyeberang, semuanya tampak aman, tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Tetapi, ketika tiba di dermaga kecil di pulau tujuan, anjing-anjing di sekitar mulai menggonggong keras saat kami melintasi mereka. Suara gonggongan mereka terdengar seperti mengekspresikan rasa takut, atau seakan-akan mereka ingin mengusir sesuatu. Raka, yang bertugas memimpin kelompok lain, sempat bercanda padaku, "Fit, lo bawa apa sih? Jangan-jangan lo bawa setan ya?" Kami pun tiba di penginapan yang terletak di sebuah rumah sederhana yang sudah lama tidak dihuni. Rumah itu milik penduduk asli yang telah meninggal.
dan sekarang dikelola oleh anaknya yang merantau ke Jakarta. Karena tidak ada pilihan lain, kami memutuskan untuk menginap di sana meski rumah tersebut sudah bertahun-tahun tidak ditempati. Saat malam tiba, suasana di rumah itu semakin aneh. Peserta trip yang sebelumnya tampak aneh, pria dengan penampilan pucat dan pandangan kosong, semakin sering menghilang. Setiap kali kami berkumpul untuk makan atau beraktivitas bersama, dia tidak pernah terlihat. Namun, tiba-tiba saja dia muncul kembali, selalu menyendiri di pinggir pantai, menatap kosong ke arah laut. Aku merasa ada sesuatu yang janggal, terutama ketika melihat dia terus menolak untuk makan dan berinteraksi dengan peserta lain. Penampilannya yang semakin pucat dan cara dia menghilang tanpa jejak membuat suasana menjadi tidak nyaman. Ditambah lagi, anjing-anjing di sekitar penginapan terus menggonggong seakan-akan merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Malam itu, saat semua peserta sedang bersiap-siap untuk beristirahat, aku mendengar suara anjing menggonggong lebih keras dari biasanya. Ketika aku keluar untuk memeriksa, aku melihat sosok pria itu berdiri di tengah halaman, menatap kosong ke arah hutan di belakang rumah. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya, dan matanya seperti tidak memandang ke arah manapun. Aku mendekatinya dan mencoba memanggilnya, tetapi dia tidak merespon. Saat aku semakin dekat, tiba-tiba dia berbalik dan berjalan menjauh, menuju arah hutan. Aku merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk tidak mengejarnya. Keesokan paginya, saat aku bertanya kepada Raka tentang pria itu, Raka mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. "Fit, peserta yang kamu lihat tadi malam itu seharusnya sudah meninggal sebulan yang lalu. Aku juga baru tahu tadi pagi dari temannya." Mendengar itu, aku merasa bulu kuduku meremang. Semua kejadian aneh selama trip ini mulai masuk akal. Ternyata, pria yang sering menyendiri dan menghilang itu memang bukanlah peserta biasa. Dia adalah seorang yang seharusnya sudah tidak ada di dunia ini. Tetapi entah bagaimana, dia ikut dalam perjalanan ini, membuat suasana trip kami berubah menjadi penuh dengan rasa takut dan misteri. Sore hari itu, setelah semua peserta terlihat bersantai di pantai atau bermain di pasir, aku bertanya kepada Raka apakah ada peserta yang mau ikut santai-santai di sekitar pulau. "Masih jam 3 sore kan? Oh iya, gue juga mau bersih-bersih dulu," jawab Raka. Sejumlah peserta memilih untuk bersantai, sementara aku juga beristirahat. Namun, cerita aneh mulai muncul. Raka mengaku mengalami gangguan di tempat tidur yang dia tempati. Karena biasanya dia tidak pernah tidur di rumah kosong seperti ini. Dia merasa tidak nyaman. Tempat tidur di rumah itu ternyata sangat dingin, meskipun cuaca di luar sangat panas. Kedinginan yang dirasakannya bukan karena AC atau kipas angin, tetapi lebih seperti kedinginan merinding. Raka yang memang sering mengalami kejadian seram, menganggap itu hal biasa dan hanya meminta agar tidak diganggu. Saat mandi, Raka merasa aneh. Dia duduk di tempat tidur di depan lemari tua dengan cermin di kamar. Saat itu, dia merasakan seperti ada sesuatu yang mengawasi dari belakang. Ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa. Tetapi di cermin, dia melihat bayangan samar. Bayangan itu tidak jelas, tidak mirip pria atau wanita, hanya sekilas. Selama itu, di kamar tidurnya, ada bau wangi bunga campur pandangnya semakin mengganggu. Raka merasa seperti ada yang mengawasi bahkan saat mandi. Rasa risih yang dia alami semakin kuat, dan dia merasa bahwa yang mengawasi adalah seorang wanita. Dia tidak berani melepas celana pendeknya saat mandi, dan selalu menutup tubuhnya dengan sarung saat berganti baju, karena merasa diperhatikan oleh sosok perempuan yang tidak terlihat. Menjelang sore, sekitar jam 4, aku memanggil semua peserta untuk kembali ke kapal masing-masing. Salah satu peserta, seorang wanita, menolak ikut dan mengaku merasa capek setelah snorkeling. Aku bertanya apakah dia tidak ingin ikut, dan dia hanya bilang bahwa dia ingin istirahat. Aku menerima penjelasannya dan menganggapnya wajar. Kami melanjutkan perjalanan ke pulau berikutnya untuk menikmati sunset. Pulau ini tidak berpenghuni, tetapi ada sebuah villa besar milik orang asing. Villa tersebut dikelilingi oleh hutan terlarang
yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Suasana di sekitar villa tampak mencekam dan kami hanya bisa melihat dari kejauhan. Saat sunset, suasana menjadi semakin misterius. Hutan di sekitar villa seakan-akan menyimpan rahasia yang dalam. Sementara itu, di villa tersebut, sosok misterius yang membuat para peserta trip merasa tidak nyaman terus mengintai dari balik hutan terlarang, menambah rasa penasaran dan ketegangan kami. Di sekitar hutan terlarang yang kami hadapi, suasana semakin mencekam. Walaupun ada beberapa penjaga di sekitar villa dan dermaga, mereka tidak terlihat saat itu. Peserta yang aneh itu tiba-tiba lari masuk ke hutan terlarang. Raka dan aku langsung mengejarnya. Tetapi aku tidak bisa berlari secepat karena kondisi fisik. Akhirnya, aku terpaksa berhenti, sementara Raka melanjutkan pencarian di dalam hutan. Karena mitos-mitos yang ada, kami tidak berani memasuki hutan terlalu dalam. Raka juga tidak bisa menemukan orang tersebut. Dan setelah mencari di sekeliling hutan, dia memutuskan untuk kembali. Kami akhirnya keluar dari hutan terlarang sekitar jam 6 sore menjelang maghrib. Tiba-tiba terdengar teriakan perempuan yang sangat keras dan marah. Suaranya membuatku kaget karena begitu lantang dan menakutkan. Aku dan Raka saling memandang, tetapi tidak ada yang tahu dari mana suara itu berasal. Kami berjalan pelan-pelan kembali ke dermaga dan mengumpulkan peserta yang tersisa. Beberapa peserta masih enggan pulang, terutama yang menunggu sunset. Namun, aku memaksa mereka untuk segera pulang karena hari mulai gelap. Saat itu, salah satu anak kecil mulai menangis histeris. Tangisannya sangat mengerikan. Dengan mata melotot dan gigi terkatup-katup, ibunya tampak sangat kewalahan. Ketika aku memeriksa anak itu, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku memberitahukan kepada bapaknya bahwa anaknya mungkin mengalami gangguan karena suasana di sekitar kami. Aku mencoba menenangkan anak itu, memegangi dengan jaket agar tidak loncat dari kapal. Namun, teriakan perempuan yang meminta kami pulang terus terdengar di sekitar dermaga. Suara tersebut sangat menakutkan dan terus mengganggu kami. Raka, yang sudah merasa tidak nyaman, mengaku merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Namun, dia berusaha untuk tetap tenang dan tidak terlalu mempercayai perasaannya. Kami semua akhirnya kembali ke pulau tempat kami menginap. Di pulau, saat kami menurunkan peserta, aku menyadari ada peserta laki-laki yang masih tertinggal. Ketika dia turun dari kapal, suasana terasa semakin aneh. Aku memperhatikan bahwa setiap kali kami berpapasan, aku merasa merinding dan tidak nyaman. Aku mencoba mengajak bicara peserta tersebut, tetapi dia hanya memberikan jawaban singkat dan tidak banyak bicara. Sementara itu, abang ABK kapal terlihat merinding dan gelisah. Dia juga merasa ada yang aneh, tetapi tidak bisa menjelaskan apa yang dirasakannya. Setelah semua peserta turun dari kapal, aku memberitahukan mereka untuk segera istirahat di penginapan sebelum makan malam. Suasana malam semakin mencekam, dan setiap langkah kami terasa semakin berat. Ketika aku beres-beres pelampung dan barang-barang setelah tiba di penginapan, si abang ABK kapal terlihat sangat linglung dan ketakutan. Aku mengajaknya untuk ngopi dan merokok, tapi dia terlihat seperti orang yang tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bau kamper yang sangat kuat, berbeda dengan kamper kamar mandi yang biasanya, semakin menambah rasa tidak nyaman. Setelah semua peserta berkumpul, kami duduk untuk makan malam. Suasana di villa sekitar terasa aneh. Dan selama makan malam, aku mulai mendengar cerita dari salah satu peserta. Dia bercerita tentang seorang wanita cantik berpakaian gaun merah yang dia lihat di sekitar villa. Dia menggambarkan wangi yang sangat harum dan penampilannya yang sangat memukau. Namun, ketika dia tanya lebih lanjut, peserta tidak tahu siapa wanita tersebut atau apa yang sedang dilakukannya. Pada saat yang sama, ada seorang peserta laki-laki sangat sulit bergaul dan tidak mau makan bersama. Ini menambah rasa aneh di malam itu.
Aku mengabaikannya dan tetap fokus pada peserta yang lain. Sementara kami sedang bakar-bakar dan berbincang, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana semakin aneh ketika aku merasa seperti ada seseorang yang memukul pundakku dari belakang. Itu terasa keras dan tidak menyenangkan, seolah-olah ada yang tidak suka dengan kehadiran kami. Sementara itu, bau menyan semakin menyebar di area penginapan, menambah ketidaknyamanan. Aku juga merasakan adanya pengawasan, seolah-olah ada mata yang terus mengikuti kami. Ini membuatku merasa semakin tidak nyaman. Ketika makan malam selesai dan semua peserta diinstruksikan untuk tidur, aku mendengar cerita dari Raka. Dia mengaku merasakan sesuatu yang aneh dan menakutkan. Raka bilang dia merasa ada yang mengikutinya dan mendengar suara-suara aneh. Dia bahkan merasa seperti ada mata perempuan yang terus memandanginya, meskipun dia belum melihat wujudnya. Di tengah kekacauan ini, Raka tampak semakin cemas. Dia bilang dia tidak berani tidur sendirian dan meminta bantuan. Aku merasakan ketegangan di antara peserta lainnya, dan suasana malam semakin mencekam. Kami berusaha beristirahat, tetapi rasa tidak nyaman terus mengganggu. Sekarang, semua orang di penginapan merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan malam itu seperti akan menjadi salah satu yang sulit untuk dilupakan. Ketika Raka mengajak tidur di penginapan, aku merasa sedikit tidak nyaman dengan situasi di villa tersebut. Akhirnya, aku memutuskan untuk menginap di sana. Sebelum tidur, aku memastikan semua pintu dan lampu dalam keadaan terkunci dengan baik, dan hanya pintu belakang yang tetap terbuka untuk akses keluar. Aku menitipkan kunci kepada Pak Samsul, yang tampaknya sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Aku kemudian bergabung dengan Raka yang tampaknya membutuhkan teman untuk berbicara. Kami ngopi dan merokok sambil bercerita hingga sekitar jam 11:30 malam. Raka tampaknya sudah ngorok nyenyak, sementara aku masih main handphone dan merasa ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, aku mendengar ketukan pintu yang berturut-turut. Ketukan pertama dan kedua membuatku berpikir mungkin itu hanya suara hewan. Namun, ketukan ketiga disertai dengan suara ketawa yang kencang, membuatku merinding. Aku mengecek jendela, dan ternyata tirai jendela di ruang tamu sedikit terbuai angin. Meski begitu, aku merasa tidak ada yang terlalu mengganggu dan menutup tirai itu. Setelah itu, aku merasakan hawa dingin dan merasa seperti ada yang mengawasi. Saat aku kembali ke kamar dan mencoba fokus pada handphone, suara batuk yang aneh datang dari dekat kupingku. Padahal, hanya ada aku dan Raka di ruangan itu. Dan Raka masih ngorok kencang. Aku merasa sangat tidak nyaman, terutama ketika melihat kaca lemari seolah ada yang memperhatikanku. Aku mencoba membangunkan Raka, tetapi dia tidak juga terjaga. Akhirnya, aku memutuskan untuk ke depan, menyalakan TV untuk mengalihkan pikiranku. Ketika aku menuju dapur, aku mendengar bunyi aneh dari sana. Aku memeriksa dapur dan menemukan tidak ada orang. Namun kembali ke kamar, aku merasa tubuhku dingin dan kembali mendengar suara-suara yang tidak jelas. Aku merasa sangat tidak betah dan ingin membangunkan Raka sekali lagi. Tetapi dia tetap tidak terjaga. Suasana semakin mencekam, dan aku tidak tahu harus bagaimana untuk mengatasi perasaan aneh ini. Ketika aku kembali ke kamar, Raka tidak ada di tempatku. Aku bingung dan mencari-cari dia sekitar penginapan. Kamar laki-laki dan kamar perempuan sudah kukunjungi, tetapi dia tidak ada di sana. Tasnya dan jaket-jaketnya yang biasanya digunakan masih ada, tetapi Raka sendiri tidak tampak. Aku juga mengecek kamar mandi, tetapi tidak ada tanda-tanda kehadirannya di sana. Aku merasa panik dan mencoba mencari di sekitar penginapan. Pintu dan jendela semua dalam keadaan tertutup rapat, dan bekas-bekas rokok atau barang-barang yang biasanya ditinggalkan Raka juga tidak terlihat. Aku pergi ke rumah Pak Samsul untuk mencari bantuan.
Saat sampai di rumah Pak Samsul, aku melihat TV masih menyala dan Pak Samsul sedang tidur. Aku membangunkannya dan memberitahu bahwa Raka hilang. Pak Samsul tampaknya bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Kami berdua mencoba mencari penjelasan logis. Tetapi tidak ada tempat lain di pulau kecil itu selain laut di depan dan di hutan belakang. Raka tidak mungkin pergi jauh ke sana. Kemudian, aku menceritakan semua kejadian aneh yang terjadi sebelumnya. Suara ketukan pintu, suara ketawa, dan suara batuk seperti yang aku alami. Pak Samsul menyarankan untuk menemui seorang dukun yang dikenal di daerah itu. Karena mungkin kejadian ini ada hubungannya dengan hal-hal mistis. Kembali ke sore hari, aku teringat bahwa anak kecil yang menangis di penginapan. Anak itu ternyata ketempelan dari pulau sebelah yang dikenal dengan gangguan mistis. Kami sempat membawanya ke orang pintar di desa yang melakukan beberapa ritual untuk mengusir gangguan tersebut. Anak itu tampak lebih tenang setelah diobati. Malam itu, kami memutuskan untuk mengunjungi orang pintar yang terkenal di desa. Kami mengetuk pintunya meski sudah larut malam, hampir jam 1 pagi. Meskipun kami merasa tidak enak membangunkannya, dia sangat welcome dan bersedia membantu. Dia mendengar ceritaku dengan seksama dan bersedia membantu mencari Raka. Meskipun kami semua merasa cemas dan kelelahan, kami berharap orang pintar ini bisa memberikan petunjuk atau membantu menemukan Raka yang tiba-tiba menghilang. Pak Samsul mulai menjelaskan keanehan yang dirasakannya tentang salah satu peserta, Raka. Dia mengatakan bahwa Raka terlihat sangat pendiam, tidak mau bicara, makan atau minum, dan sering menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat Pak Samsul merasa ada yang aneh dan mencurigakan. Ketika bapak orang pintar akhirnya keluar, Pak Samsul menyampaikan kekhawatirannya. Orang pintar itu mendengarkan dengan seksama dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak baik yang mungkin terjadi. Dia menjelaskan bahwa setiap daerah, terutama pulau kecil, memiliki energi dan aturan tersendiri yang harus dihormati. Hal-hal yang tidak baik atau pelanggaran terhadap norma-norma tersebut bisa menyebabkan masalah, dan bisa jadi itulah yang menyebabkan Raka menghilang. Orang pintar itu menceritakan bahwa ada sebuah villa yang terbengkalai di bukit sebelah, yang dulunya milik seorang asing yang menikah dengan wanita lokal. Villa itu awalnya dibangun untuk wisatawan, tetapi tidak pernah disewakan, hanya digunakan oleh pemiliknya. Wanita itu, yang dikenal dengan gaun merahnya, bunuh diri di tebing belakang villa tersebut setelah mengalami tragedi asmara. Jenazahnya tidak pernah ditemukan dan diyakini hanyut oleh ombak. Menurut cerita, wanita tersebut suka menggoda laki-laki, dan seringkali orang-orang yang lewat di sekitar villa atau berkumpul di area tersebut mengalami gangguan atau peristiwa aneh. Keberadaan villa dan kisah tragis wanita itu mungkin terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi di pulau tersebut, termasuk hilangnya Raka. Orang pintar itu memberitahu bahwa mungkin Raka terlibat dengan hal-hal yang tidak baik atau melakukan sesuatu yang melanggar aturan atau mitos setempat. Dia menyarankan agar kami mencari ke villa terbengkalai itu, karena mungkin Raka ada di sana atau terpengaruh oleh energi jahat di sekitar tempat tersebut. Kami merasa tertekan, tetapi memutuskan untuk mengikuti petunjuk tersebut. Dengan bantuan orang pintar, kami bersiap untuk mencari villa yang misterius itu di tengah malam, berharap bisa menemukan Raka dan menyelesaikan masalah ini. Si Raka yang tadinya hilang dan meninggalkan misteri, akhirnya ditemukan oleh bapak orang pintar. Ketika dia ditemukan, kondisi Raka cukup parah dan membuat semua orang sangat khawatir. Raka ditemukan di belakang villa, dalam keadaan yang sangat lelah dan mungkin mengalami hal-hal yang menakutkan. Menurut cerita, sosok yang mengganggu adalah wanita yang dulunya sangat cantik dan sering mengenakan gaun merah. Dia dikenal dengan kebiasaannya menggoda laki-laki, dan saat laki-laki sudah terberdaya,
Sosoknya akan menunjukkan wajah aslinya yang hancur dan mengerikan. Wajahnya bisa tampak seperti seseorang yang terjatuh dari ketinggian dengan luka-luka parah, kulit yang rusak, dan bagian tubuh yang tidak utuh. Sosok ini memiliki kehadiran yang sangat menakutkan, dan dia biasanya muncul dengan gaun merah yang menggelembung. Bapak orang pintar melakukan ritual yang melibatkan berbagai bahan seperti batang kayu, kain bunga, bunga air, pandan, dan dupa untuk mencoba mengatasi gangguan tersebut. Selama ritual, suasana menjadi sangat mencekam dengan kehadiran suara-suara aneh dan angin kencang yang menambah ketegangan. Setelah menemukan neraka, Bapak orang pintar merawatnya dengan air yang telah diberi doa dan melakukan ritual untuk membersihkan dan menenangkan neraka. Raka kemudian dibawa kembali ke penginapan Pak Samsul. Meskipun keadaannya tidak terlalu buruk, Raka terlihat sangat lelah dan tertekan oleh pengalaman yang dia alami. Besok paginya, setelah tidur di penginapan Pak Samsul, Raka sudah terlihat lebih baik. Para peserta lainnya sudah siap dan sarapan bersama. Raka mulai kembali normal dan berbaur dengan yang lain. Meskipun pengalaman malam itu jelas meninggalkan bekas yang mendalam. Cerita ini menunjukkan betapa berbahayanya melanggar aturan atau mitos setempat dan betapa pentingnya menghormati tempat-tempat yang memiliki energi mistis atau sejarah tragis. Dengan Bapak bantuan orang pintar, masalah dapat diatasi. Dan Raka akhirnya selamat meskipun dengan pengalaman yang mengerikan. Akhirnya terkuaklah kebenaran dari kejadian misterius yang selama ini mengganggu. Raka yang awalnya tampak hilang dan tertekan, menemukan kondom yang masih basah di kamar perempuan. Temuan tersebut memunculkan dugaan bahwa ada peserta yang melakukan pelanggaran di tempat tersebut. Dalam mimpi Raka, dia melihat kejadian tersebut dengan jelas. Ada peserta yang melakukan hubungan badan di kamar perempuan hingga meninggalkan kondom dan tisu. Penjelasan ini sejalan dengan apa yang dikatakan Bapak orang pintar, bahwa gangguan yang terjadi adalah akibat pelanggaran norma tersebut. Ketika ditanya oleh Fit, peserta yang terlibat, dengan malu dan penuh penyesalan, akhirnya mengakui perbuatannya. Mereka mengakui bahwa mereka telah melakukan hubungan badan di kamar perempuan dan merasa sangat menyesal atas tindakan tersebut. Mereka meminta maaf dan berharap agar kejadian ini tidak diketahui oleh peserta lainnya. Karena emosi dan kemarahan, Afid sempat sangat marah, tetapi dengan bantuan Pak Samsul, situasi bisa diatasi. Pak Samsul menyarankan untuk memaafkan mereka, meskipun kesalahan tersebut sangat serius dan berdampak besar pada keseluruhan perjalanan. Fit akhirnya memutuskan untuk membatalkan snorkeling dan menggantinya dengan waktu eksplorasi pulau dan foto-foto. Keputusan ini diambil untuk memberikan waktu kepada peserta untuk berbenah dan meredakan ketegangan. Meskipun cuaca tidak bersahabat, keputusan ini juga memberikan alasan yang tepat untuk membatalkan rencana snorkeling dan mengatur ulang jadwal perjalanan. Dengan semua masalah yang sudah diatasi, peserta mulai bersiap-siap untuk kembali ke Jakarta. Selama perjalanan pulang, mereka semua diharapkan bisa merenung dan belajar dari kejadian tersebut, serta lebih menghargai norma dan aturan yang ada di tempat-tempat mereka kunjungi. Setelah kejadian di pulau, Fit melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta. Saat peserta sibuk dengan packing dan jalan-jalan, Fit memutuskan untuk berbicara lebih lanjut dengan Raka. Raka menceritakan detail mimpi yang dialaminya, yang ternyata adalah gambaran dari kenyataan. Dalam mimpinya, dia bertemu dengan wanita cantik yang membawanya ke tempat yang seperti klub malam. Di ruangan tersebut, wanita itu menampakkan wajah aslinya yang hancur dan menakutkan. Ketika Raka merasa ragu, kejadian ini membuat Raka terkejut dan trauma. Hingga akhirnya dia ditemukan dalam keadaan diam dan tidak berpakaian setelah mimpi tersebut. Perjalanan pulau menuju pelabuhan berlangsung selama 4 jam. Afid dan peserta akhirnya sampai di pelabuhan kecil sebelum melanjutkan perjalanan ke pelabuhan besar. Di tengah perjalanan, Afid menerima pesan WhatsApp dari seorang perempuan.
yang memberinya kabar duka bahwa pacarnya, salah satu peserta yang aneh, mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Pesan itu membuat Fit merasa terkejut dan merinding. Rasa percaya dan tidak percaya campur aduk saat membaca kabar tersebut. Fit merasa ada keterkaitan antara kejadian supernatural di pulau dan kecelakaan yang menimpa peserta tersebut. Selama perjalanan, Fit terus bertanya kepada kakak tentang kondisi peserta lainnya untuk memastikan semua aman. Saat tiba di pelabuhan besar dan peserta bersiap untuk berpisah, perasaan campur aduk semakin terasa. Kabar duka yang diterima menambah ketegangan dan kesedihan di akhir perjalanan. Hafid berharap bahwa pengalaman tersebut bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. Dan semoga kejadian ini menjadi penutup yang membawa hikmah bagi semua peserta. Saat Fit sampai di pelabuhan untuk berpisahan, dia baru menerima pesan WhatsApp yang mengabarkan bahwa pacar salah satu peserta, yang ternyata adalah peserta yang aneh, meninggal dunia akibat kecelakaan. Hafid langsung merasa kaget karena peserta tersebut seharusnya ada di situ. Ketika Fit memeriksa, ternyata peserta laki-laki tersebut tidak ada di lokasi dan tidak ada yang bisa menjelaskan keberadaannya. Raka, salah satu peserta, juga mengonfirmasi bahwa peserta itu memang tidak ada. Hafid bertanya kepada peserta lainnya, dan salah satu peserta perempuan menyebutkan bahwa peserta laki-laki tersebut tidak pernah terlihat dalam grup mereka. Hal ini membuat Fit semakin bingung dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika peserta perempuan tersebut mengetahui kabar kematian pacarnya, dia sangat sedih karena pulau yang mereka kunjungi adalah dinasti yang sangat mereka impikan untuk pre-wedding dan mengumpulkan foto-foto liburan. Peserta perempuan ini masih sangat kecewa dan berduka karena perjalanan yang seharusnya menjadi kenangan indah berubah menjadi tragedi. Fit merasa sangat sedih dan berempati. Dia berusaha menghibur peserta perempuan tersebut dan menawarkan untuk membawanya kembali ke pulau itu di masa depan, jika dia sudah siap dan menemukan jodoh baru. Fit juga merasa tidak tega karena 75 pembayaran yang belum lunas dianggap hangus. Tetapi dia berusaha untuk memberikan pengertian dan mendukung peserta tersebut. Setelah kejadian tersebut, Hafid memutuskan untuk memberitahu travel agent dari pihak terkait lainnya mengenai peserta yang melakukan kesalahan. Dia merasa perlu untuk memberitahukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan dan agar peserta lain bisa lebih berhati-hati. Dalam refleksinya, Hafid merasa bahwa kejadian ini merupakan pelajaran berharga. Dia berencana untuk lebih memperhatikan kondisi peserta dan memastikan bahwa semua administrasi dan informasi peserta diperiksa dengan teliti. Meskipun kejadian tersebut sangat mengejutkan dan memilukan, Fit bertekad untuk terus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik untuk semua peserta. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.